Surah Al-Baqarah ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita ini bisa jadi objek zikir. Tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak. Fazkuruni biuluhiyyati, itu maknanya. Ingatlah aku, kenallah keesaanku. Ini kajian kita sebut tadi, kul huwallahu ahad. Kajian kita insyaallah di waktu yang sangat singkat ini membahas tentang salah satu yang membuat wali bertahan jadi wali. Bukan wali nikah ya. Seorang yang soleh diangkat derajatnya menjadi mufarridi. Apa arti mufarridi? Orang yang duluan maju ke hadirat Allah, diangkat dekat kepada Allah di saat yang lain masih belum sampai kepada Allah. Nabi suatu kali mengatakan, sabaqal mufarridu, telah dahulu orang mufarrid. Siapakah itu wahai Rasulullah? Az-zakiruna Allah katsiran wa zakirat, orang yang banyak zikir, baik laki-laki atau perempuan. Zikir secara harfiah, secara bahasa itu artinya menyebut, tapi yang tinggi zikir itu artinya mengingat. Bisakah mengingat sesuatu yang tidak pernah kita kenal? Bisa nggak? Ini Pak Peri ini orang pasar kan? Sebanyak itu orang belanja, kalau nggak kenal bisa ingat nggak? Nggak bisa ingat. Itu makhluk Pak, gimana hal itu? Maka syarat supaya zikir itu nikmat, kenallah yang dizikirkan. Kenali siapa yang kita sebut. Kalau kita kenal siapa yang disebut, maka zikir yang dianggap banyak terasa sedikit. Maka ada satu bab namanya ma'rifatul mazkur, mengenal yang dizikirkan. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, fazkuruni azkurkum. Terjemahan harfiahnya apa? Sebut aku, ingat aku sebut engkau, aku ingat engkau. Itu terjemahan. Mau makna yang jauh, fazkuruni, kenal-kenallah sifatku, nama, kebaikan-kebaikan. Itu maknanya. Kenalilah perbuatanku, kenalilah jasa-jasaku, kenalilah kebaikan-kebaikanku, engkau akan aku kenal kembali. Bisa dipahami? Surah Al-Baqarah ya, fazkuruni azkurkum. Ingatlah aku, zikirlah kepadaku, aku akan berzikir kepadamu. Jadi kita ini bisa jadi objek zikir. Tapi apakah pantas kita disebut di sisi Allah? Enggak. Fazkuruni biuluhiyyati, itu maknanya. Ingatlah aku, kenallah keesaanku. Ini kajian kita sebut tadi, kul huwallahu ahad. Nyambung Pak kalau yang ngikutin dari pagi tadi. Kenalilah bahwa akulah yang esa, yang tunggal semata-mata. Walaupun kata orang corona ini diciptakan oleh ilmuwan, disebarkan oleh globalis, konspirator, tapi kalau Allah nggak izin jadinya. Jadi kan, maka bagi saya nggak masalah-masalah amat mau globalis kayak, globokis kayak, atau globokis Pak, goblokis. Mau dia apa tersebut? Ada lagi istilah-istilah Inggris gitu ya. Terserah mereka mau ngapain. Allah kita sebelum konspirasinya ada, setelah konspirasinya ada kan tetap Allah. Sebelum pandemi ada, setelah pandemi ada, bahkan pandemi nggak ada, Rabbuna Allah. Rabb kita yang kita sembah, tempat kita menggantungkan harapan pun cuma Allah. Vaksin itu sandiwara aja Pak, sandiwara kita. Emang kita gantung sama vaksin?
Nih coba lihat Uzair, Ashabul Kahfi. Itu Uzair 100 tahun ketiduran, gak makan, gak minum, hidup. Ashabul Kahfi 309 tahun, hidup. Bapak dengar gak riwayat Ashabul Kahfi mati? Gak ada kan? Di Quran gak ada, di hadis gak ada. Ternyata ketemu di satu riwayat bahwa Ashabul Kahfi nanti Allah bangun kembali. Berarti dia tidur lagi, bukan mati. Saat Ya'juj Ma'juj keluar, Allah bangkitkan kembali Ashabul Kahfi. Berarti umurnya udah berapa tahun? Saya nggak ngerti juga tuh. Bisa. Sebelum beliau sudah ada Nabi Khidir, sampai sekarang masih hidup, Pak. Masih hidup. Ulama-ulama ahlullah itu sering bertemu. Kalau ada orang bilang gak ada Nabi Khidir, berarti dia lagi ngasih tahu makomnya dia. Makomnya tak pernah bertemu Nabi Khidir. Gampang tuh ya. Kalau antum gak ketemu, ada orang ketemu, terus yang benar yang mana? Belum pernah ke Jakarta, ada orang udah ke Jakarta. Yang benar cerita Jakarta siapa? Orang yang pernah ke Jakarta dong. Al-isbat namanya, Quddimal isbat ala nafi. Kalau bertengkar nih antara yang nolak dan menerima, kita dulu kan yang menerima. Kan yang menerima lebih tahu daripada yang menolak. Jadi fazkuruni azkurkum. Kalau terjemahan kami, fa'rifuni a'rifukum. Kenalilah aku akan kenali kamu. Kalau kita sudah dikenal oleh seseorang, disebut-sebut nggak namanya? Dilihat-lihat nggak wajahnya? Ya, dicari-cari nggak di sosial media, di Facebook, dicari-cari siapanya, dicari di YouTube kalau ada di YouTube. Kalau nggak ada, cukup kemudian kita tanya kepada orang yang tahu. Wah, ini buku aneh, nggak sopan tuh. Ambil. Begini nih. Sohe. Nyampe nggak? Kedengaran jelas ya? Jelas ya? Dan kalau beli yang bagus sekalian, barang sini, biar tempel-tempelnya banyak. Mau 100 juga nggak apa-apa, kayak semut, kayak jamur, Pak. Ya, kita nggak ngelarang teman-teman, silakan ambil kajian saya, ambil. Tapi kalau ngambil dari video orang, cantumkan riwayatnya, seperti nyantumin hadis, riwayat BPIR, itu ada logonya ya. Kalau ngambil dari Irma Andor ya, tampilkan. Jangan nggak ditampilkan, itu namanya mudallis. Jika dulu ahli hadis menyebutkan satu riwayat, dia nggak ngaku bahwa dia dapat dari fulan, langsung dia bilang dari syekhnya fulan. Itu namanya mudallis. Gengsi nyebut nama fulan, kurang keren, maunya dia disebut sendiri, namanya mudallis. Pembohong tapi halus. Tapi bohong ini nggak dosa-dosa amat, cuma kurang ajar, Pak. Ya, nggak sopan gitu. Ya, sopan, hargailah orang capek-capek ngambilnya. Kita izinkan, nggak apa-apa. Makanya saya nggak bilang hanya cuma BPR, nggak, ya siapa aja boleh. Tapi yang enak juga orang bikin saya nyaman juga ya. Bikin antum sama ustadz siapa aja, ya jangan sama kita aja. Bikin mereka juga nyaman untuk berbicara. Masa digantung di sini 100, Pak. Baik. Fazkuruni azkurkum. Sebut aku, ingat aku. Ujungnya, puncaknya apa? Kenalilah. Kalau sudah kenal baru bisa mengingat. Kalau bisa mengingat baru bisa menyebut. Benar. Nah, mau gak kenal Allah? Maka belajarlah mulai dari bab akliyah, mengenal sifat 20. Nakliyah mulai dari qul huwallahu ahad. Kemudian zauqiyah dirasakan ke dalam diri. Diingat-ingat jasa Allah Subhanahu wa taala. Ini zaman corona, tambah banyak orang putus asa dalam masalah rezeki. Benar. Padahal dulu waktu dia di dalam kandungan ibunya, dia nggak kerja apa-apa, ibunya juga nggak pernah ngantarin makanan, tapi makanan tersalurkan lewat plasenta.
Saya mau tanya nih ibu-ibu kah yang menciptakan plasenta itu? Hari-hari, ya. Hari-hari itu ibu-ibu yang buat. Jadi ibu kalau makan itu gimana? Nyopin anak dari makannya gitu. Enggak kan? Masukin dulu ke mulut begitu kan? Enggak. Siapa yang ngatur? Itu alam bawah sadarnya seorang ibu. Masuk kan? Dan kita ini produk itu dulu minum air ketuban, lupa ya, berenang-berenang di perut ibunya itu. Lahir langsung kerja nggak? Langsung bisa jalan nggak kayak kambing? Tadi kita makan kambing di rumah Bapak Eri, biar antum pilih. Kambing baru lahir langsung berdiri, padahal nggak pernah ngeliat kambing nih sok kota ya. Kambing kalau baru lahir langsung berdiri Pak, langsung berdiri. Bisa nyari minum, bisa dia. Tapi yang pertama dia cari tetap susu ibunya. Kenapa? Karena kambing pun tahu secara insting dia belum cocok makan rumput, cocoknya minum air susu ibunya. Bayi kita waktu bayi lebih lama, kita menjadi pasif itu lebih lama. Di saat itu yang jamin rezeki kita siapa? Allah. Sekarang yang jamin sama nggak? Sama. Bedanya cuma formulasi aja Pak. Dulu cara manggilnya nah, itu zikirnya anak kecil itu zikir Pak. Kalau sekarang zikirnya Pak, ya Allah, corona ya Allah, banyak yang tumbang ya Allah, rezeki jangan putus. Itu kita zikir. Tapi saya mau tanya, sebelum corona ini Allah sudah tetapkan tuh zikir kita, rezeki kita berapa? Udah ya. Terus antum khawatir, kenapa khawatir? Berarti jangan-jangan Tuhannya ganti nih pas corona ini. Ya? Ada Tuhan Koronawi ya? Nah, Tuhan kita sama. Allah itu uji kamu tanpa virus, ingat aku, enggak. Kamu sibuk mencari selain itu. Dikasih virus, dikasih bencana, masih ingat Allah kan? Enggak juga. Nanti nggak tahu deh apalagi yang dikasih ya. Nah, di saat kita dikasih bencana, ada berita-berita yang memalingkan pikiran kita dari Allah, benar kan? Maka saran saya, mau hidup sehat ya, sehat pikiran. Kurangi nonton berita corona, ya. Mau sehat. Alhamdulillah, saya jarang Pak nonton. Kalau nggak lewat di sosial media kita nggak baca. Itu pun kita nggak tahu kali baca. Biarin gitu. Si bayi yang dia makan pertama kali, yang dia minum pertama kali cuma air susu ibunya. Karena kalau dikasih nasi, dikasih roti, dikasih teh talur, dikasih durian, itu bisa rusak gak si bayi itu? Bisa mati gak ya? Nah, maka zikir itu ada zikir yang umum, ada zikir yang khusus untuk nutrisi badan. Zikir ini saya ngomong lebih serius Pak, hati-hati. Zikir itu ada takarannya, ada kurikulumnya. Kalau tidak, sama kayak orang minum obat bisa keracunan. Kalau obat keracunan tubuh rusak. Kalau orang zikir tidak tahu tekniknya, zikir itu bukan dengan fikir, zikir itu dengan qalbu, bukan dengan akal, tapi dengan qalbu. Kalau orang zikir dengan akalnya, dia akan mengakali makna zikir yang terjadi nanti. Gini Pak, ya, apa tuh? Kalau kata orang tuh saklek, gendeng gitu. Emang gitu bacanya? Salah. Majnun, ya, gilo, miliar. Kalau khalas kan
Dia merasakan kesadaran yang tingkat tinggi. Di saat dia mabuk ma'rifatullah, dia berkalam sesuatu. Kalau ini enggak, belum mabuk udah begila dulu. Kenapa? Karena zikir tidak sesuai dengan dosis-dosis jiwanya, kalbunya. Jadi dalam bab ini wajib nggak punya guru. Di akhir zaman ini nanti nggak ada yang kita pelit-pelit, Pak. Nanti kita kasih semua. Dulu itu Bapak kalau belajar zikir harus datang ke surau-surau, datang ke majelis-majelis khusus. Kalau nggak datang nggak dikasih. Cuma karena di Pekanbaru masih ada guru-guru zikir, saya tidak boleh bagi secara umum. Datangilah guru-guru itu, ya. Ini manas-manasin aja, Pak. Mange-ange nonda. Kenapa? Ini adab kami sesama orang yang mempelajari ilmu zikir dan metode mengajarkan zikir. Allah yuhadditha bi hadrati man huwa aula. Ini ada ahli hadis. Tidak boleh mengajar jika di situ ada orang yang lebih tua, lebih dahulu ada, apalagi lebih dulu jadi mursyid. Maka saya kajian begini, kalau udah datang-datang dulu Ustaz, susah kalau di situ. Ya udah, nanti kita kasih juga, Pak. Nanti sabar dulu. Masa baru datang pengajian sekali dua kali langsung kasih zikir? Nanti kebanyakan zikir itu pusing juga. Ustaz, kata Ustaz Fulan zikirnya ini, kata Ustaz kok zikirnya itu. Nah, disitulah perlunya kalau sedang latihan zikir, gurunya cukup satu. Kalau selesai satu metodologi zikir, boleh nambah guru. Paham? Bukan dilarang antum berguru banyak, tapi kalau sedang sekolah di suatu madrasah, satu sekolah, cukup sekolahnya atu dulu, kepala sekolahnya atu aja dulu. Benar. Supaya apa? Supaya kurikulumnya nggak tabrakan. Bukan dilarang, selesai pindah aja nggak apa-apa. Itu maksud para masyayikh, jangan banyak guru dulu kalau belajar zikir. Jadi kenapa nih, mohon maaf, ini para jamaah ini saya lihat ada gurunya 5, ada gurunya 7, ada gurunya minus. Ya, jadi bingung. Kemarin Ustadz ini ngajar zikir ini, Ustadz Fulan datang dari Jawa, zikirnya ini. Ustadz Fulan datang dari Jakarta, lain lagi. Datang dari Padang, lain lagi. Datang dari Medan, lain lagi. Kan bingung kan? Yang tahu muridnya seharusnya zikirnya apa, itu sama dengan dokter. Dokter tuh tanya dulu, diagnosa dulu. Oh, kalau begitu kamu zikirnya apa, obatnya ini. Biasanya dokter nanya nggak, pernah minum obat apa aja gitu ya, alergi apa aja, benar nggak? Sama Pak, seorang tabib kolbu, dia dengan kolbunya bisa nanya, kalau nggak nanya pakai lisannya. Udah pernah belajar torikot apa? Kita paling pura-pura nanya gitu, padahal dia tahu. Karena kolbu itu bisa mencium aroma kolbu. Seperti bapaknya pakai parfum, yang ahli parfum langsung ngerti nggak? Oh, gitu ya. Ini parfumnya parfum yang mahal, yang harga 5.000, 20.000, 200.000, 2 juta, itu beda Pak. Hidungnya kan berbeda. Maaf Pak ya. Aroma zikir itu bisa dicium oleh ahli zikir. Bisa dicium, bisa tercium Pak. Itu nggak bisa dibuat-buat, emang begitu adanya. Bukan berarti itu alam gaib, itu kan masih zahirnya kita, cuma zahir yang agak ke dalam. Itu aja bedanya. Untuk zikir pertama, rata-rata Nabi mengajarkan zikir la ilaha illallah. Tapi kalau versi Quran, zikir pertamanya Allah Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah nama Rabbmu. Siapa nama Rabbmu? Allah. Berarti zikir pertama Allah Allah. Tapi kalau lewat hadis, Sayyidina Ubadah bin Samit itu meriwayatkan satu kali Nabi SAW saat kami berkumpul-kumpul mengatakan irfa'u aydiyakum, angkatlah tangan kalian. Suruh angkat tangan.
Summa qulu la ilaha illallah. Nah, nanti ada masanya saya talkinkan semua yang hadir. Kan ini namanya talqin jama'i, talqin umum, bimbingan umum. Bimbingan umum boleh, ada bimbingan khusus nggak boleh kita ajarkan depan orang, kecuali orang sudah paham semua. Tapi di akhir zaman dikasih juga Pak. Ini kan akhir zaman kan. Bapak dulu mau cari hadis harus melewati 3 negara. Di zaman Imam Bukhari 5 negara malah. Satu hadis dia dapat. Sekarang satu hadis Bukhari bisa dibaca di Google Play Store. Betul. Bisa satu hadis, satu kitab. Jika ilmu hadis sekarang bisa diperoleh tanpa perlu melakukan rihlah jauh, sama ilmu ma'rifatullah juga bisa begitu sekarang. Jadi semuanya di zaman ini itu enak, semuanya Allah pendekkan perjalanan. Makanya Bapak bisa menyaksikan kajian saya lewat YouTube. Kajian yang dulu kita dengar orang tua dulu di kampung ngaji begitu, sekarang dibawa ke kota. Kata teman yang hasad, Pak Jatu Ar-Razi itu kaji-kaji tinggi di bawah nyokong, bilang aja iri. Tidak bisa jelasin, kasih tahu aja sama kita, nggak apa-apa kok. Kalau antum nggak sanggup menjelaskannya karena nggak tahu cara menjelaskannya, nggak usah disasar. Katakan seperti Imam Ghazali katakan, alhamdulillah sudah ada orang yang Allah kirim untuk menjelaskan ilmu yang dulu rumit sekarang jadi nggak rumit. Katanya ilmu di kampung, kalau kampung-kampungan dong. Kata orang kota yang tinggi ilmu kota, kok yang tinggi ilmu kampung? Oh ternyata emang ilmu-ilmu di perkampungan dulu tinggi-tinggi Pak. Maka kitab-kitab dulu yang dikaji di majelis-majelis besar, namanya kitab At-Tufa Al-Mursalah. Bisa diulang apa nama kitabnya? At-Tufa, ya. Apa artinya? Apa aja? Itu sekarang dikaji di mana-mana Pak. Kenapa saya berani kaji itu? Orientalis saja baca kitab itu, lalu mereka menafsirkan sendiri. Di kampus-kampus profesor doktor mengkaji itu, tapi mereka berbicara persepsi mereka. Bahkan di kampung-kampung orang yang tidak punya mursyid yang usul kepada Allah kemudian menyelewengkan kitab itu, terus kita harus diam, nggak boleh diam. Maka saya kemudian minta istikharah kepada Allah untuk diizinkan mengajar kitab itu. Kita mulailah mengajar kitab itu. Di blacklist juga kita mau orang-orang Pak. Ya bagi saya nggak masalah, yang penting nama saya tidak di blacklist di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar di blacklist orang ya. Di zikir yang paling awal, tapi itu adalah zikir paling tinggi. Apa itu? Afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Imam Ad-Dusuti di akhir kitabnya Hasyiah terhadap kitab Aqidah As-Sanusiyah yang dipakai di kitab-kitab Ahlus Sunnah. Ini banyak nih sekarang kiainya Ahlus Sunnah, tapi madrasahnya, pesantrennya udah nggak mengajarkan kitab Ahlus Sunnah Pak. Banyak. Bahkan ada tarekat punya pesantren, pesantrennya tidak mengajarkan akidah Ahlus Sunnah. Udah banyak sekarang tertipu. Yang diajarkan uluhiyah, rububiyah, asma sifat versi seberang, bukan versi Ahlus Sunnah. Akhirnya nggak nyambung kalau kita ngobrol. Ya. Apa kata Nabi? Innal imana bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu yang paling tinggi ada 60-an lebih, 70-an lebih. Yang paling tinggi dari 60-an itu adalah la ilaha illallah. Kok bisa? Padahal itu udah kita dengar dari dulu. Ternyata yang membedakannya adalah ada orang membacanya cuma dengan lisannya, ada orang yang membacanya dengan akalnya.
Ada orang yang bacanya dengan kolbunya, ada orang yang membaca dengan ruhnya. Beda kan? Beda hasilnya. Kalau cuma dengan lidah membaca, pikiran jalan-jalan, pikirannya piknik, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Lama-lama jadi gak jelas ya. Tapi kalau dia baca dengan akalnya, akal terasa berat. Tadi waktu kita ngaji tauhid sama kawan-kawan sahabat-sahabat Syafaliyah, itu yang hadir ada beberapa kawan kita juga. Apa kata dia waktu di lift? Pecah kepala aku ya. Itu jadi udah ada pecah. Itu bahasa mubalaghah, bahasa majazi. Kalau ini materi baru bagi dia, karena dia menerima dengan akal berat. Kalau dengan kolbu ringan. La ilaha illallah, pikirannya banyak. Sekarang kita fokus, tidak ada yang perlu diingat, tidak ada yang perlu dipikirkan kecuali Allah. Susah itu, Bang. Oleh karena itu, ulama ahli zikir, ulama-ulama thariqah sufi mendapat ilham wa fi anfusikum afala tubsirun, di dalam dirimu apakah kamu tidak memandang. Supaya pikiran tidak kemana-mana, mereka ajarkanlah namanya titik-titik imajiner, titik-titik khayali di dalam diri. Kalau orang agama seberang bilangnya cakra, kita nggak nyebut begitu, kita nyebutnya titik latifah. Ini saya nggak boleh kasih tahu juga, tapi antum kalau googling bisa ketemu. Dibawa dari bagian perut, dibawa ke ubun-ubun, terus kemana lagi, lalu dihunjam ke dalam kolbu. Supaya apa? Supaya pikiran tidak bergerak kemana-mana. Maka dikunci dengan titik-titik itu, disebut la makusa. Dia seperti lam alif tapi terbalik. Lam alif kan begini, dibalik, Pak. Supaya apa? Supaya pikiran tidak kemana-mana. Karena Bapak ini kalau zikirnya pakai fikir, pasti pikirannya kemana-mana. Maka dibawalah pikiran itu, diterima, dibawa ke ubun-ubun, dibawa dulu jalan kemana-mana, baru dihunjam illallah, masuk ke relung kolbu, masuk ke alam kolbiyah. Udah, pikiran nggak kemana-mana lagi, dia sudah nyaman di dalam kolbu. Jadi ini saya kasih ini filosofi kalau antum nanti belajar dengan mursyid siapapun, terus dikasih tarik zikir dari pusar ke bagian ini, ke sini, ke sini. Itu bukan bid'ah, Pak. Itu malah bagus. Supaya apa? Supaya tidak berpikir macam-macam. Dari alam zahir lah masuk ke alam pikiran, pindah ke alam qalbu. Itu rahasia baca la ilaha illallah dengan titik-titik halus yang ada di dalam jiwa. Buya Arnuf udah pernah belajar itu dulu. Mana Buya Arnuf? Ya, nggak tahu masih ingat atau nggak? Ya, paling mantap itu beliau. Ya, itu kalau Bapak ngeliat, wah Ustaz gila ya, perlu gitu ya. Kenapa dia teriak-teriak? Ustaz Arnuf zikir itu bisa ekspresinya kayak orang baru ketemu apa gitu. Kenapa? Ruhnya, kolbunya ketemu yang dia cari selama ini. Orang kalau udah lama nggak ketemu anak, pas ketemu gimana? Gergetan ya? Apa seorang siku? Kayak kita mau ke masjid apa namanya? Gali gaman. Kosa katanya udah boleh hilang. Gali gaman. Geli aja, gergetan. Kayak mau cubit gitu ya. Ada beberapa orang ekspresinya bukan begitu, ekspresinya nangis. Mulai dari awal zikir sampai akhir zikir dia nggak tahan. Seperti seorang ibu-ibu nggak tahan ketemu anaknya udah lama nggak ketemu. Apa kata dia? Aduh, nangis. Beberapa orang kalau ketemu orang yang dia kasihi, dia cintai, bisa pingsan. Ada nggak? Ada yang pingsan, Pak. Itu kalau dalam ilmu zikir disebut fana, karam. Ya. Mau ketemu, pas ketemu pingsan, lucu. Ya.
Kok bisa pingsan? Karena jiwanya tidak sanggup menahan luapan rindunya. Nah, kalau bisa ditumpahkan lewat air mata, nangis. Ditumpahkan lewat tangan kemudian gemes. Ditumpahkan lewat suara, keluarlah teriakan, zikir yang keras. Kenapa orang berzikir keras? Karena itu ekspresi mengalirkan, menghabiskan, menyalurkan kerinduan. Kalau Bapak nonton bola mau masuk Pak, tapi mulutnya ditutup, gitu kan? Benar kan? Sama, Bapak pergi ke surau-surau tarekat, gurunya bilang nggak boleh bersuara, tapi nggak diajarin tekniknya, seharusnya badannya dilemeskan, dilembutkan. Ini muridnya tutup mulut, nggak boleh bersuara. Akhirnya muridnya kalau sedikit dikira kesurupan, padahal dia sedang menahan hasrat kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak ngerti, oh itu perlu diruqyah. Yang ngomong perlu diruqyah ya, kita ruqyah sini deh. Sok-sok ngerti. Orang zikir begini nggak perlu diruqyah. Kalaupun ruqyahnya bukan ruqyah baca-baca begitu. Dia ruqyah tazkiyatun nafs. Jadi paham kenapa ada orang di surau-surau tertentu, di majelis-majelis zikir, begitu badan gitu ya, saudara-saudara. Tolong jangan suuzon ya. Kalau dibuka Pak, dia menjadi zikir keras, Allah gitu, Allah. Apakah sahabat dulu gitu? Ada Pak, coba aja dilihat, ada riwayatnya, ada hadisnya. Hadis Imam Ahmad, hadis Tabarani, Abu Nu'aim, Dailan, Imam Suyuti kumpulkan itu. Uzkurullah, sebutlah Allah, hatta yaqulul munafiqun, sampai orang munafik menuduhmu muraun, kamu riya, kamu gila, majnun, ya kan? Maka siap-siap wahai pencinta zikir, antum akan dituduh gila. Marhaban ayyuhal majnun. Abdurrahman Al-Jami, seorang imam waliullah, karena ahli zikir yang sudah cinta kepada Allah, kasmaran bertuhan, itu disebut gila. Dia tulislah kitab Al-Laila wal Majnun. Wal Majnun itu sufi saling yang sedang kasmaran jatuh cinta kepada Allah. Udah punya belum bukunya? Belum. Nah, kalau mau paham maksud saya, baca buku itu ya. Udah ada terjemahannya belum? Belum ya? Ya salah ya, belum ada ya. Itulah enaknya kalau bisa baca bahasa Arab ya. Biar stres gitu kalau itu. Kalau belum khusyuk zikir, belum khusyuk, terus aja zikir. Siapa tahu satu saat ketika antum lupa ingin mencari rasa zikir, Allah tarik dari zikir lisan langsung Pak ke zikir qalbu. Bisa begitu. Jadi ada jalan pintas dari lisan, pilih mau ke akal atau langsung ke qalbu. Kalau orang ahli ma'rifat, dia langsung terus lagi ruf. Nah, nggak usah tinggi-tinggi dulu lah, sampai ke qalbu dulu lah, ya. Sampai ke qalbu udah selamat. Karena yang disebut mukmin disebut nama Allah, wajilat qulubuhum. Sebut Allah, coba sebut Allah. Allah. Bergetar kan? Ada yang bergetar, tapi banyak yang tidak bergetar. Dulu saya sedang seorang perempuan sama kawan, saya disebut namanya, nggak ngerti namanya, saya nggak ngerti, saya cuma tahu wajahnya. Terus dia buka lembaran, dulu kan belum ada handphone ya, itu ada pakai dulu tuh namanya buku-buku album foto, dibuka-buka lah. Belum, masih pakai apa namanya? Apa tuh yang cuci foto gitu, apa film? Film. Jadi dia buka kameranya. Kamu kenal kayak gitu? Saya lihat, ini cantik loh. Kita lihat, jantung saya berdebar. Ini orang yang saya suka. Padahal belum tahu.
Ada orang begitu. Ada orang-orang ahli zikir tapi nggak menyebut nama, dia cuma ingat yang disebut. Di saat orang lain menyebut nama si perempuan itu nggak bergerak. Kenapa? Dia cuma tahu tapi dia tidak ada sentuhan kolbu. Kalau sama kekasih duniawi bisa disebut namanya bergetar kolbu, bagaimana dengan kekasih sejati pencipta alam semesta? Kira-kira gimana Pak? Ya, kita ini nggak kuat kalau melihat cahaya Allah, nggak kuat. Maka Allah kemudian kasihlah satir, hijab, penghalang. Apa penghalangnya? Alam semesta, diri kita, namanya, sifatnya. Kita nggak bisa langsung melihat zatnya. Maka zikir kita yang biasa-biasa aja dulu, minimal sampai ke zikir qalbi. Ya. Kata Imam Athaillah As-Sakandari sebagai penutup, ya, la tatrukid dzikra li'adami hudurika. Jangan kamu tinggalkan zikir meskipun engkau tidak merasa hadir khusyuk kepada Allah. Siapa tahu di saat engkau lupa, engkau mencari nikmat zikir, Allah angkat jiwamu, Allah angkat qalbumu, sehingga engkau merasakan yaqzah, kesadaran berzikir. Bisa begitu, ya. Saya datang dulu kepada guru saya Abuya Hasan Basri, besok nanti Payakumbuh Pak Pilada. Itu dulu ulama termasuk paling alim buat kita. Beliau ini saya datangi umur saya baru 12,5 tahun. 12,5 kelas berapa tuh? Ya, tapi saya duluan sekolah Pak, itu kelas 1 sanawiyah. Saya setahun lebih awal masuk. Jadi kelas 1 sanawiyah, ujung tahun saya dibawa oleh ayahanda saya masuk ke majelis Abuya Syekh Hasan Basri, ulama ahli zikir. Murid dari Syekh Jamil Jauh, murid dari Syekh Zakaria Al-Baisati, Malalo. Jauh, ya. Ya. Udah wafat Pak. Tapi ngeliat jenggot Bapak, wajah Bapak saya ingat beliau. Walaupun beliau gak berjenggot banyak, ya. Gak berjenggot malah. Habis sholat Isya, beliau zikir, afdalu dzikri la ilaha illallah. Itu saya udah gak ada Pak. Saya udah gak tahu lagi. Kita kemana aku udah gak tahu. Tahu-tahu pas sadar, orang udah selesai sholat sunnah. Berarti dari awal la ilaha illallah, doa, sholat sunnah. Saya sadarnya waktu nikmatnya waktu itu sampai sekarang gak bisa lupa. Belum tahu namanya, tapi sekali disebut dia langsung kita gak kuat, fana, ekstase bahasa orang kampus. Kalau ada dulu orang ketemu artis, ini kan anak-anak muda dulu ada demam Korea, pas ketemu artis pingsan, mirip begitu tuh. Itu saya udah kepala udah di bawah, udah nggak tahu. Nah itulah maknanya tadi, namanya belum tahu, tapi pas disebut langsung bergetar. Karena kita masih kecil, belum kuat menahan kuatnya zikir, akhirnya kita tumbang. Maka bergurulah kepada ahli zikir, dia nanti akan memberi dosis-dosis zikir. Ya, udah jangan ditunggu lagi Pak, udah keburu corona. Ntar kalau antum nggak belajar juga antum kena corona dulu. Ya, corona karena. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdal hamidin, hamdal mustaghfirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين اللهم إنا نسألك خير هذا الليل وخير فيه وخير بعده ونعوذ بك من شر هذا الليل ومن شر ما فيه وشر بعده ونعوذ بك يا ربنا من كل ما شر ما علمنا ومما لا نعلم. Amin.
Innaka anta alamul ghuyub, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Baik Bapak Ibu yang bukan Allah, kita masuk ke hikam yang ke-15 ya. Ya. Alhamdulillah saya dapat kitab baru nih Pak, dikasih sama Habib dari Condet ya, Al-Habib bukan, Husain Aidrus Al-Aidrus ya, punya toko kitab, saya dibagi kitabnya, semoga beliau diberkahi oleh Allah SWT. Buat dus kita dikasih kitab. Kita masuk ke hikmah 15, bunyinya mimma yadulluka ala wujudi qahri subhanahu an hajabaka anhu bima laysa min wujudin ma'. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah berkahi kita yang hadir, dikirimkan salawatnya kepada Nabi Muhammad SAW dan keberkahan kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadulluka ala wujudi qahri, yang menunjukkan hebatnya Allah. Apa itu? Ia membuat atau dia menghalangimu atau dia menciptakan tabir antara engkau dan dia, bima laysa bimawjudin ma', sedangkan hijab itu sendiri tidak ada pada dia. Hijab itu ada pada kamu, gitu maksudnya. Allah itu tidak pernah terhalang. Yang terhalang siapa? Hamba. Allah itu tidak pernah jauh. Yang merasa jauh, hamba. Allah tidak pernah jauh. Yang merasa jauh, hamba. Ini diingat ya. Dekatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita lebih dekat dari yang kita bayangkan. Maka disebutkan lebih dekat dari urat nadi. Itu ungkapan yang menunjukkan bahwa dia aqrab ilaina mimma alimna. Dia lebih dekat kepada kita daripada yang kita tahu. Maka saya sering mencontohkan, mulai dari uban, mulai dari kita punya jerawat, punya kulit, itu alisnya udah beruban Pak, nggak ngerasa kan? Nggak buat juga kan? Siapa yang buat? Ya, dekat sekali. Nggak ada bagian di tubuh ini kecuali semua diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun kejadian kita sebenarnya memang sudah diatur ya. Kita tunggu saja time yang baik darinya. Sebelum Allah menciptakan alam, Allah gimana? Sendiri ya? Allah sendiri? Sekarang berdua apa sendiri? Yang bilang dua musyrik. Ya. Bahkan alam ini, kita ini pancaran objek dari kunnya. Kun itu keluar daripada kudrah dan iradah. Ya, masih ingat ya? Jadi Allah ketika berkehendak, maka kehendaknya keluar kalam kun. Jadi kita ini kun. Kudrah iradah itu sifat Allah. Efek dari kun itu namanya fi'il Allah, perbuatan Allah. Maka kita ini perbuatan Allah. Jadi sedekat apa kita kepada Allah? Sedekat perbuatan kepada yang berbuat. Ya, pusing deh ya. Ini masuk ke bab ma'rifat ya. Jadi emang bahasanya begini. Maka Imam Ibnu Ayyad ya, Ibnu Abbad di sini menukil ayat kullu syai'in halikun illa wajha. Segala sesuatu itu pasti binasa kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Wajah Allah itu, nah ini bukan tauhid yang versi luar sana. Istilahnya sama, maknanya berbeda. Wajah Allah pada zatnya, jadi wajah itu artinya menghadap. Apabila Allah menghadap ke wajahnya disebut uluhiyah. Jadi apa yang ada pada zatnya? Keesaan. Allah Maha Esa. Lalu
wajah Allah pada makhluknya. Itu namanya ciptaan. Maka ciptaan ini yang tidak menghadap kepada Allah, dia akan binasa. Walaupun sekarang dia misalnya jadi orang hebat, tapi jika dia tidak berhadap kepada Allah, dia akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya. Boleh diartikan yang menghadap kepadanya. Kita sholat, tapi kalau kita nggak connect kepada Allah, itu sholat habis nanti. Gitu maksudnya ya. Ketika kita sedekah, lalu tidak menganggap sedekah ini hartamu ya Allah, rezeki darimu, maka aku kembalikan kepada hambamu. Itu langsung dia kekal. Sederhana ya? Sederhana penjabarannya. Apalagi zikir. Bapak zikir pengen sakti atau ingin mendekat kepada yang maha sakti? Kalau ingin mendekat langsung dia kekal. Berarti zikirnya dihadapkan kepada wajahnya, wajah rububiyahnya. Jadi rububiyah itu adalah menghadapnya makhluk kepada sang khalik. Itu disebut wajah rububiyah, ya. Maka makhluk yang menghadapkan hatinya kepada Allah, menghadapkan ruhnya kepada Allah, Allah akan kekalkan dia dengan nikmat surga, khalidina fiha, ya. Di dalam Sahih Bukhari itu, Sahih Muslim juga ada sebuah riwayat Nabi pernah bersyair dengan syair-syairnya orang-orang dahulu. Jadi Nabi ini suka bersyair. Jadi kalau orang sekarang berdendang lah. Kata beliau, asdaqu baitin qalati syu'ara. Bait-bait syair yang bagus, yang terbaik yang dikalamkan syu'ara itu kalam Labid. Apa kata Labid? Ala kullu syai' ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah itu batil. Maka niat kita benar apa enggak? Kalau emang karena Allah, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil. Ini diartikan oleh Imam Ibn Arabi dengan wahdatul wujud. Dan banyak ulama salah faham di situ. Karena tidak semua ulama itu mengalami pengalaman ruhani. Seperti Ibnu Taimiyah, dia mengatakan Ibn Arabi itu sesat karena mengatakan bahwa Allah bersatu dengan alam. Ya, itu keliru. Ibn Arabi nggak ngomong gitu. Ibn Arabi ngomong wujud yang hakiki cuma wujud Allah. Wujud hakiki itu wujud yang mana dia ada dengan dirinya sendiri. Kita lahir aja dilahirin, ini enggak? Allah enggak, lam yalid walam yulad. Ala kullu syai'in ma khalallahu batil. Segala sesuatu selain Allah batil, maka sebimana saja, apa saja yang di dalamnya tidak ada nama Allah, dia batil. Kita ngaji begini niatnya gak karena Allah, langsung sia-sia. Batil artinya sia-sia, baik ya, langsung sia-sia. Jadi semoga Allah luruskan niat kita semua. Amin. Termasuk niat saya juga ya. Bapak bangun masjid, kalau karena Allah, di saat bangun Allah bangun di surga gitu. Ngurus masjid sama, saat ngurus masjid tulus, maka Allah uruskan urusan kita di sana, insya Allah. Maka jangan baper ngurus masjid ya. Imam Abul Hasan Syadzili pernah ngomong begini, inna lananzur ilallahi bibasaril imani wal iqan. Kita memandang kepada Allah dengan pandangan iman dan yakin, maka kita nggak perlu dalil. Jadi orang yang minta dalil, bukti, berarti dia kurang percaya kepada Allah. Nastadillu bihi alal khalq, hal fil wujudi syai'un siwal wahidil haqq, fala narahu wa in kana walubda fanarahum kal haba' fil hawa in fattashtahum lam tajidhum syai'an. Masa
makhluk dijadikan bukti adanya kholik. Nah, ini versi ahli tasawuf. Air apa? Senangnya apa? Air kelapa. Air kelapa menyegarkan. Coba minum sendiri. Nggak perlu pakai misalnya perbandingan. Nah, orang-orang ini ahli kalam dia butuh analog. Maka dia menganalogkan sini buat teori-teori disebut kias. Buat kias-kias di sini. Dan Allah memang mengajarkannya, membolehkannya. Ya, boleh kita berdalil dengan kias. Allah akan nyuruh. Gitu. Lokana fihima, apa seandainya di dalam pada langit dan bumi itu ada lebih dari satu Tuhan atau ada dua Tuhan, maka dia akan rusak misalnya gitu. Nah, ini bentuk-bentuk silogisme yang Allah buat di Quran. Jadi apa bukti Allah ada? Ya Allah itu sendiri. Nggak perlu pakai. Nah, kita mau misalnya bapak-bapak ini mau ngelamar seseorang, nanya ini orang baik nggak sih? Karena kita nggak dekat sama dia, nggak menyaksikan, kita minta tolong orang bercerita. Berarti kita cari dalil. Kalau udah ketemu orangnya gimana? Nggak perlu nanya orang lagi. Ya, bener nggak? Fa'aghnana dzalika 'anid dalil wal burhan. Ya, karena kami percaya kepada Allah, karena Allah itu sendiri, nggak perlu pakai bukti. Itu maksudnya. Bagi beliau, alam semesta ini bukan bukti Allah ada. Justru karena Allah adalah, alam ini ada. Dibalik. Ya. Bukti punya nyawa, badan bergerak, punya ruh, itu kata orang ahli kalam. Kalau ahli ihsan enggak, kamu hidup itu karena si nyawa itu, karena ruh itu. Itu maksudnya, ya. Wa qala aidan radhiyallahu ta'ala anhu qawiya 'alaihi syuhud marratan fasaltu wa yastura dhalika 'anni faqila law sa'altu ma sa'alahu Musa kalimuhu wa Isa ruhu wa Muhammad safiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al lakin salhu ayyukawwika fasaltuhu faqawwani. Ya. Imam Athaillah ini pernah mengalami ihsan. Apa arti ihsan? Merasa memandang Allah. Lalu dia berdoa, ya Allah, aku tidak kuat, maka tutuplah, hijablah aku dari melihat ini. Maka ada yang berkata, seandainya kamu meminta sebagaimana memintanya Musa, Isa, Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan terjadi. Tapi mintalah supaya Allah menguatkanmu. Ya. Nah, dalam masalah kita hari ini, mungkin nggak takdir itu kita sanggup menanggungnya. Takdir itu kan fiilnya Allah. Jawabannya, minta saja supaya kamu sanggup gitu. Ya. Wah, ini agak panjang di sini ya. Oleh karena itu, teks kita yang menyebutkan tadi, tanda hebatnya Allah, Allah itu membuat penghalang antara kamu dan dia, kamu dan Allah, dengan sesuatu yang sesuatu itu tidak ada padanya, tapi ada pada kamu. Gitu. Allah butuh matahari nggak? Enggak. Tapi yang kita lihat, ini hijab. Hijab itu bukan berarti kayak penghalang begini, ini penghijab mata. Ada penghijab hati. Karena kita melihat matahari mengeluarkan cahaya. Dari cahaya itulah kemudian tumbuh-tumbuhan hidup, misalnya gitu. Berarti kita terhijab oleh matahari. Yang kita lihat mataharilah yang menyebabkan itu semua berkembang. Kita minum. Kita terhijab oleh air. Kita mengira airlah yang menyegarkan. Ini hijab semua. Ya. Jadi dalam bab ilmu ihsan dibalik. Jadi kalau saya minum, seharusnya semandang bukan airlah yang menyegarkan, tapi Allah. Nah, itu udah jadi sufi itu, Pak. Ya. Gampang jadi sufi ya? Cobain aja.
Nah, maka ada ungkapan Ibn Arabi, man syahidal khalqa la fi'la lahu faqad faz. Siapa yang menyaksikan makhluk tapi tidak menyaksikan perbuatan makhluk, tapi yang dia saksikan perbuatan Allah, faqad faz. Orang ini beruntung. Wa man syahidahum, siapa yang menyaksikan mereka, la hayata lahum, mereka tidak punya hidup kecuali hidup dari Allah, faqad jaz, dia sudah lolos. Lolos kemana? Lolos fana dalam sifat Allah. Sedangkan yang pertama fana dalam fi'il Allah. Wa man syahidahum ainal adami faqad wasal. Siapa yang menyaksikan bahwa alam ini sebenarnya hanya bayang-bayang semata atau hanya pancaran Allah saja, tidak ada hakikatnya kecuali Allah lah yang memberikannya hakikat, faqad wasal, dia telah wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wusul itu bukan Bapak ini tiba-tiba terbang ke alam mana, bukan. Wusul itu kesadaran kepada Allah. Maka wusul bertingkat. Ada wusul kepada nama Allah, ada wusul kepada perbuatan Allah, ada wusul kepada sifat-sifat Allah, ada wusul kepada zat Allah. Nah, wusul kepada zat Allah itu cuma Nabi Muhammad SAW. Dan nanti kalau kita beruntung ketemu Al-Imam Al-Mahdi, ya. Semoga Pak ya. Mau ngapain lagi ngaji begini kalau nggak bukan itu, ya. Semua Nabi mengingatkan kaumnya kedatangan Dajjal. Maka pewaris-pewaris Nabi mesti menceritakan persoalan Dajjal itu dan Imam Mahdi. Makanya semenjak pandemi saya mulai bercerita banyak tentang Dajjal, dan ya ini perintah dari Rasulullah langsung, ya. Oh, habis ini panjang Pak, tapi intinya sama, ya. Nah, intinya sama. Itu kita skip aja ya. Isinya sama. Jadi jangan bayangkan Allah itu terhijab. Yang terhijab siapa? Kita. Karena cara pandang kita. Bapak kalau masih menganggap air yang menyegarkan masih terhijab, bukan berarti kita nggak perlu minum air. Justru saat meminum air itulah pakaikan adab. Ya Allah, dengan namamu aku mau minta kesegaran. Gitu. Bukan berarti kita nggak akan minum obat. Justru kita berdoa, ya Allah, ini obat kata dokter, Rasul mau memerintahkan aku untuk berobat, maka aku berobat. Tapi aku tahu kesembuhan darimu ya Allah. Kayak gitu. Jadi bermanja-manjalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man taraka minal jahli, ya, kita lanjut. Tidaklah meninggalkan kejahilan. Syai'an sedikit pun, man arada, siapa yang berkehendak, menginginkan, ayyuhditsa fil waqti ghaira ma azharahu Allah fi, agar terjadi suatu, misalnya khusyuk gitu ya, atau merasakan getaran-getaran kolbu, atau pengen misalnya mi'raj gitu, tapi sebelum saatnya, pengen jadi mursyid sebelum saatnya, gawat itu. Ya, pengen jadi mursyid ya Pak? Pengen jadi mursyid nggak? Tahu mursyid nggak? Oh, yakin kuat. Menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu namanya ambisi. Ya, menginginkan sesuatu yang nggak pantas kita inginkan itu namanya nafsu. Ya. Nah ini banyak hari ini. Ya. Saya dari kecil saya belajar zikir, belajar tarekat. Itu banyak yang nafsu pengen jadi mursyid, padahal tahu dia jadi mursyid itu berat. Ketahuan itu cuma di kolbu, tapi pikirannya enggak, nafsunya enggak. Orang-orang yang menginginkan sesuatu sebelum saatnya itu berarti dia tidak meninggalkan kejahilan. Misalnya gini, orang yang ingin memetik pisang sebelum matang rasanya enak enggak? Kira-kira begitu. Orang yang ingin menjual pisangnya sebelum matang sama dengan orang yang belum pantas menjadi guru terus jadi guru. Guru di atasnya mursyid, belum saatnya dia jadi mursyid, dia mengklaim dirinya jadi mursyid misalnya. Maka nanti
buah yang dia berikan kepada murid-muridnya itu rasanya sepet pasti. Ya. Ini yang ngomong bukan saya teringat kalam Sidi Abdullah Umari yang kemudian dijelaskan ulang oleh Syekh Zakaria Al-Halabi, ya, kawan dari guru saya Kiai Ahmad Marwazi. Dan perlu diketahui, jadi mursyid gak jadi mursyid bukan masalah umur, tapi masalah pengalaman rohani. Ya, mau lama tapi pengalamannya dikit dan tidak ada kedewasaan rohani. Ini kan ciri-ciri orang bukan nggak dewasa. Ciri-ciri orang tidak dewasa, childish secara rohani. Jadi dia badannya tua, tapi rohaninya masih bocah, masih anak-anak. Dia menginginkan istijabah doa sebelum saatnya, ingin mendapatkan getaran zikir sebelum saatnya, ya, ingin memiliki sesuatu sebelum saatnya. Coba lihat anak-anak meminta yang belum umurnya, pernah nggak? Dulu pernah anak-anak nggak? Pernah nggak minta ke orang tua sesuatu yang bukan umuran kita? Beneran? Antum waktu kecil ingat nggak? Minta sesuatu itu bukan umuran kita seharusnya. Oh, takut galak orang tuanya. Kalau saya sering dulu minta sesuatu yang sebenarnya itu belum umur saya minta. Nah, tapi dikasih tahu ini belum, itu orang gede, kita paham. Anak kecil ini kan ada tipe yang bisa dibilangin, ada yang nggak bisa dibilangin. Nah, ini banyak hari ini orang-orang nggak sabar dengan kondisinya. Yang pengen menikah sebelum saatnya, pengen punya anak sebelum dikasih, akhirnya jadi ya, yang belum dapat anak ya sudahlah, berarti itu belum jatah dapat anak, udah selesai kan? Ya, sederhana sekali. Hikmah yang ke-18, berapa di situ? 25, di kitab saya 18 ya. Yang panjang tadi digabung. Ihalatukal a'mala ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Ya, 26 di situ ya. Ciri-ciri orang, kalau bahasa Jawanya apa? Goblok. Kalau bahasa sini apa? Bodoh. Jahil. Ya, PA. Wah, itu bahasa ente tuh. Cum. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda-nunda satu amal padahal ada waktu yang luang. Itu ciri-ciri ru'unat an-nafs, kekacauan, kebodohan, kalau bahasa kasar itu kegoblokan, ya, an-nafs, jiwa. Tanda, kalau bahasa saya, ini tanda jiwamu labil gitu. Waktu kosong malah dia biarkan, nanti ketika sibuk berandai-andai. Coba kalau luang, dikasihlah luang WFH, bener, tapi sama aja. Waktu yang paling berharga untuk kita sekarang adalah waktu dunia. Ini Bapak nafas nih sekarang, ini waktu paling bahagia, paling berharga, qimah, ya, qimah aliyah. Kenapa kita sebut begitu? Karena ketika orang nanti masuk kubur, dia nggak sadar tahu-tahu dia dikubur, nggak sadar tahu-tahu masuk kubur. Biasanya kan main handphone sambil nonton, pas bangun TV-nya kok nggak ada, nyari-nyari TV, nyari-nyari YouTube. Ketika itu terjadi, dia masih panik, tergantung kepanikannya seperti apa. Makanya biasakan bangun tidur itu langsung nyebut nama Allah. Gimana caranya? Sebelum tidur sebut nama Allah, maka setelah tidur kita akan menyebut nama Allah. Ya. Kalau dosa, semua kita kan dosa, nggak usah pikirkan itu ya. Kembali saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat masuk ke alam kubur itu, di situ dia sadar, ya Allah, farji'ana na'mal sholihan. Sebarang sebentar saja, tolong kembalikan aku.
Berarti waktu yang ada sekarang ini yang disebut berharga faragh. Jadi ketika beliau mengatakan ihalatukal amal, kamu menunda amalmu saat kamu masih bisa nafas di sini, masih bisa hidup di dunia, ini pertanda jiwamu kacau, jiwamu tidak dewasa. Jadi nggak ada cerita lagi ya, malam nanti sudah harus witir minimal ya, tahajud lah kalau bisa. Kalau ketinggalan kok nggak ada cerita lagi, harus mulai kemudian beramal yang banyak. Dan amal yang paling bagus amal kolbu. Amal kolbu ada dua, ngaji dan membuang sesuatu yang buruk dari kolbu. Dua aja amal kolbu. Ini amal paling mahal, ya, yang membuat kita bisa bahagia di dunia kalau kita mentalak dunia. Jadi dunia itu baru bahagia kita kalau kita mentalak. Mentalaknya di kolbu, bukan di fisik, Pak. Kita masih makan minum masih bagian dunia, ya. Maka orang-orang yang melalaikan masa-masa di dunia ini, itulah orang yang paling kacau jiwanya, paling labil jiwanya. Nah, masih dapatlah satu lagi ya. Satu atau dua lagi nih. La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'milaka fi ma siwa. Falau aradaka lista'malaka min ghairi ikhraj. Ini orang ngeluh, ya Allah, kapan saya khusyuk? Pernah gitu enggak? Ya Allah, kapan kamu? Banyak kan kapannya? Benar? Nah, apa jawaban Ibnu Taillah? Nih, kamu pahami. La tatlub minhu. Jangan kamu minta darinya kapan dia akan memindahkanmu dari satu hal ke hal yang lain. Karena jika dia mau, belum kamu mau, kau sudah pindah. Itu maksudnya. Sebelum engkau mau, Allah akan pindahkan dirimu. Falau aradaka lasta'malaka min ikhraj, tanpa perlu kemudian terjadi ujian-ujian berat. Ya, wali-wali Allah ini kan misterius. Ada orang jadi wali karena dia cuma mengasih makanan anjing. Kadang jadi wali karena dia cuma minggirin batu atau duri dari jalan. Ternyata wali itu sederhana, orang yang mengambil sifat-sifat Allah lalu dia kemudian tancapkan dalam dirinya. Allah itu punya sifat rahmah, penyayang, benar. Maka dia menyayangi makhluk. Ini jalur pintas jadi wali Allah. Mau jadi wali Allah? Ya maulah kita ya. Dengan menyayangi semua makhluk, ya. Jadi kalau ada orang pengen zuhud terus dia berhenti kerja, itu bukan zuhud, ya. Buktinya apa? Antum ketika tidak bekerja kepikiran duit dulu, itu tanda-tanda zuhudnya nggak bener. Ciri-ciri orang zuhudnya benar, dia udah nggak mikirin duit datang cari dia nggak nyari duit nyari dia. Akhirnya tidak ada kemudian gangguan dalam dirinya masalah rezeki. Itu baru zuhud, ya. Gimana? Itu nggak berat kalau pakai hati, tapi kalau pakai ini berat. Jadi kajian hikam itu jadi berat kalau antum pikir-pikirkan. Tapi kalau antum pakai rasa, saya rasain dulu, itu nanti ketemu, ya. Saya dulu berpikir kapan saya bisa baca kitab ya. Memikirkan itu bikin stres. Akhirnya Allah takdirkan kita ketemu guru-guru hebat, lalu saya mampu baca kitab, berkah mereka. Tanpa saya kepikiran ini. Jadi nggak mikirin waktu. Nah, kalau orang-orang yang coba kalau saya bisa baca kitab kayak kamu, nah ini namanya ngandai-ngandai. Berandai-andai itu bagian daripada was-was syaitan. Ini hati-hati nih, ya. Dapat banyak Pak, kita dikit-dikit aja.
Ma aradat himmatu salik an taqifa indama kushifa laha illa wa nadathu hawatiful haqiqah alladhi tatlub amama. Tidaklah berkehendak keinginannya salik, himmahnya salik untuk berdiam, tawakuf. Udah jadi bahasa orang Betawi ya, tawakuf pengajian. Tawakupan. Tuh. Ente habis tawakupan ya. Tidaklah seorang salik berkehendak untuk diam tawakuf ketika mengalami suatu kasyaf. Dia puas dengan pengalaman ruhaninya itu, melainkan nanti akan ada sir berkata, yang kamu cari masih jauh di depan, bukan itu yang kau cari. Gitu. Jadi kalau orang mengalami khusyuk bisa nangis, belum Pak, masih ada lagi di atasnya. Bapak ngerasa sholat nih kayak di hadapan Allah, belum, masih ada lagi makom di atasnya. Apalagi apa yang antum paling ingat-ingat ketika sholat paling enak, bahagia, masih ada lagi di atasnya, ya, gitu maksudnya. Jadi yang kamu cari itu bukan bahagia, tapi sumber bahagia. Yang diperlukan Allah itu dari kamu, bukan Allah nggak memerlukan apa-apa juga ya. Yang Allah kemudian mau ambil dari kamu itu bukan khusyuknya, tapi usaha untuk memperoleh khusyuknya, itu yang Allah ambil bentar. Ya, emang khusyuk gampang ya? Gampang Pak? Nggak susah? Gampang nggak susah sama Pak? Apa maknanya di sini? Dunia kerohanian ini akan selalu ada guidance dari Allah. Ini gurunya kan nggak ngomong nih, tapi di hatinya dia bicara. Hatinya yang bicara. Ini yang disebutkan dalam hadis istafti qalbak. Mintalah fatwa ke dalam kalbumu, ini beliau mengajarkan itu. Ya. Dalam kitab Khatamul Auliya disebut dengan muhadatsah khidriyah. Dialog khidriyah itu maknanya, ya. Maka di sini Imam Shustari namanya mengatakan fala taltafit fi sayri ghairan fa kullu ma si wallahi ghairun fattakhidh dhikrahu hisnan. Jadi kalau kita sampai di melewati satu perjalanan, tujuan kita mau ke Bandung, pas di tol jalannya bagus nggak, pemandangannya bagus nggak, berhenti nggak di situ? Kalau berhenti di situ berarti kita lupa dengan tujuan. Ya. Nabi mengatakan kun fid dunya ka'abiris sabil. Hendaklah kamu berada di dunia seperti orang yang abir. Abir itu yang melewati, sabil jalan. Ya, anak jalanan. Musafir. Maksudnya apa? Bapak pernah ke luar negeri, pasti sebagian. Kalau ke luar negeri bawa banyak koper gimana? Nggak usah ke luar negeri. Beda provinsi, bawa koper banyak-banyak, ribet nggak? Ribet. Itu koper, ada koper tanah, ya, koper rumah, koper rekening, koper apa lagi tuh? Koper kontrakan, ya, kosmetik. Ini kopernya isinya tanah. Kita kalau kebanyakan tanah, Bapak itu mau pindah alam, susah bawanya. Karena tanahnya mau dibawa gimana? Berat, rumah tuh. Jadi yang punya tanah tuh wakafin lah, segera kemana kek diwakafin, ya. Yang diem tanahnya wakafin ke orang, wakafin ke masjid, ke yayasan, ke pesantren, ya, segera. Keburu mati ditanyain semua. Dan mengerikannya di sana, kekayaan kita itu diperiksa. Kalau biasa mungkin setengah hari, sehari. Nabi Sulaiman itu 2000 tahun. Itu ukuran dunia, 2000 tahun, di sana 2 hari. Tapi kalau kita diperiksa orang sekian jam, gimana perasaannya Pak? Pernah nggak? Lamanya bukan main itu. Oleh karena itu, apabila kita mengalami pengalaman spiritual, jangan asyik dengan itu. Pengalaman spiritual ini anggap saja hiburan, busyra. Ya. Maka saya nggak sibuk-sibuk amat dengan pengalaman mimpi segala macam, tapi beberapa yang perlu diceritakan kita ceritakan, ya. Wala tabarrajat dhawahirul mukawwanat illa nadathu haqa'iquha innama nahnu fitnatun fala takfur.
Ketika seseorang tersilaukan oleh suatu kejadian, suatu pengalaman, ini biasanya orang kalau belajar zikir, ada rasa merinding-merindingnya, nangis-nangisnya, apalagi hangat-hangatnya. Rasa-rasa itu semua bukan itu yang kita cari, karena itu masih makhluk. Kalau masih ada rasanya, kalau masih ada hangatnya, dinginnya, semua itu makhluk. Ya, jadi Allah bukan panas, dingin. Allah bukan ketika kita zikir itu nangis, itu bukan Allah, itu kita. Baik, nanti kan kalau kita bilang, kalau kita zikir, Allah itu bisa nyandain sebenarnya. Apa kata Allah? Ya kamu, aku kan nggak pernah kemana-mana, ngapain dipanggil-panggil? Ya, zikir, ya Allah, 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 Allah. Allah ngomong, aku bersamamu dimanapun engkau berada. Maka sebenarnya zikir-zikir kita itu tidak pernah membuat kita jadi wali, Pak. Zikir itu haknya badan, haknya kolbu. Yang membuat seseorang jadi wali jika di dalam dirinya ada rahmat Allah. Mau jadi wali kan? Biar gampang jadi wali. Minimal jadi wali murid ya. Wali murid jadi wali kan sayang sama murid, benar nggak? Maka wali Allah karena dia sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setiap kali terjadi pengalaman-pengalaman yang menghalangi kita kepada Allah, maka berkatalah hakikat-hakikat ini. Kami ini hanya ujian, janganlah engkau kufur. Innama nahnu fitnatun. Kami ini hanya ujian, fala takfur. Jangan kufur. Ya, ini hati-hati di situ. Ya. Orang ketika dia belajar ilmu kerohanian, di kolbunya belum dibersihkan, Pak. Misalnya perasaan pinter. Nah, hati ya. Perasaan merasa suci. Terus antum belajar zikir, ini belum dibenerin. Nanti zikirnya nambah, merasa sok sucinya nambah. Bahaya nggak tuh? Kita belum sembuh dari penyakit sombong. Tambah ilmu, tambah sombong nggak? Tambah sombong. Ya, ini hati-hati di sini. Oleh karena itu, imam-imam kita mengatakan al-i'rad 'anil nas wa zuhdi fid dunya fa aqim ma'allahi bil muraqabah wal iltimis tawbati bir ri'ayah wal istighfar bil inabah wal khudu' lil ahkam bil istiqamah. Jadi yang harus kita lakukan adalah menghindar atau berpaling dari dunia. Nanti dunia yang ngejar. Nanti Bapak sampai capek sendiri ngumpulin dunianya. Ya. Dunianya ustadz apa? Ceramah ya. Nanti diubur-ubur orang terus Pak, ntar. Ya. Ketika kita sudah bosan dengan semua jadwal, tambah banyak yang minta. Emang begitu. Bapak kan kalau udah kan katanya tua pengen hidup bahagia. Masa pensiun, apanya yang pensiun? Ya, katanya nanti kalau anak-anak udah gede bisa jagain kita, yang ada kita jagain anaknya, cucunya. Saya menyarankan nih teman-teman, ini mohon maaf ya antum tersinggung aja ya. Kalau saya sama orang tua, jangan susahkan orang tua dengan cucu-cucunya. Sesekali boleh, seneng. Jadi sama orang tua itu ya, buatlah mereka kasih fasilitas senikmat-nikmatnya. Biar orang tua itu nyaman. Ridho orang tua kita jadi wali, Pak. Gampang tuh? Ridho al-walidain. Ridhonya orang tua itu ridho Allah. Kalau Allah ridho, wali nggak? Ridho Allah fi ridho al-walidain, kan gitu ungkapannya. Uwais Al-Qarni jadi wali kenapa? Karena dia banyak wirid. Karena dia berkali-kali umroh. Enggak. Kenapa ini nggak diekspos? Kenapa sebelum pandemi? Kayaknya kalau mau jadi orang bener umroh dulu berkali-kali ya. Yang kaya orang travel ya. Maaf ya orang travel ya. Ini nggak diekspos bahwa Uwais Al-Qarni jadi wali bukan karena dia pergi haji umroh. Justru karena dia nggak jadi pergi umroh dan haji. Kenapa dia menjadi wali? Karena dia merawat ibunya. Dia memuliakan ibunya. Mahar masuk jadi wali tuh. Gampang-gampang susah ya? Ya enaknya ngomongin doang, ntar kalau udah ketemu orang tuanya bingung. Wah masih ada.
Cukup? Cukup Ustaz. Cukup lah ya, udah dapat banyak ini. Ada titipan pertanyaan Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan Ustaz, meluruskan stigma negatif kepada tasawuf. Ada yang bilang ini sesat ataupun bid'ah. Mohon penjelasan Buya tentang beda tasawuf, akhlak dan tazkiyatun nafs. Yang kedua, apakah tasawuf harus bertorikoh? Yang ketiga, torikoh itu apa? Dan torikoh dalam istilah itu ada suluk, ada baiat, ada tarkim. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Ya. Itu borong itu Pak. 12 SKS itu. Ya. Enggak ada lagi. Udah biar. Enggak usah pakai. Nah, perhatiin kalau gitu ya. Coba antum melukis di kepala sendiri. Tasawuf itu lingkaran besar. Oke. Tasawuf itu intinya ihsan. Fikih itu intinya Islam. Akidah itu intinya iman. Oke. Tasawuf yang besar itu untuk mendapatkan ihsan, beribadah seakan memandang Allah, merasakan kedekatan Allah, apa yang harus dilakukan? Maka ada namanya proses tazkiyah. Ya. Proses apa namanya? Tazkiyah. Proses tazkiyah ini ada kurikulumnya. Kurikulumnya disebut metode. Metode itu bahasa Arabnya torikoh. Ya, jalan, metode. Maka di situ kalau bertanya apa beda tasawuf dan akhlak? Kalau sudah dibenerin tazkiyahnya ini, jiwanya, maka akhlaknya akan menjadi bagus. Jadi akhlak itu buah dari tazkiyah itu nafs yang ada dalam tasawuf. Lucunya ada orang mengharamkan tasawuf tapi membuat kajian kitab tazkiyatun nafs. Benar ya? Tazkiyatun nafs itu satu bab dalam tasawuf. Gitu ya. Tazkiyatun nafs satu chapter dalam bab tasawuf. Kitab tasawuf nih, ini kitab tasawuf. Satu babnya tentang tazkiyatun nafs. Karena ada namanya jiwa amarah bisu, jiwa mulhamah, ya. Jiwa ya lawamah, mulhamah, kemudian mutmainnah. Kalau dia dibersihkan tazkiyah, maka dia akan naik ke makom atasnya, naik ujungnya nanti mutmainnah. Kalau mutmainnah tinggal naik doang. Itulah disebut mi'raj. Jadi isra-nya jiwa dari ammarah bisu kepada mutmainnah. Mi'rajnya jiwa dari mutmainnah ke radiyah, mardiyah ke kamilah, ya. Itu kalau dikaitkan dengan Isra dan Mi'raj. Sudah bisa bedain? Tasawuf itu rumah besar, tujuannya agar mendasarkan kedekatan kepada Allah, yaitu ihsan. Di dalamnya ada satu bab namanya tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs itu mempunyai metodenya lahirlah dalam thariqah. Ya, maka wajibkah berthariqah? Ma la yutimmul wajib bihi illa bih fahuwa wajib. Ya. Apabila sesuatu nggak dicapai kecuali dengannya, maka dia jadi wajib. Gitu. Jadi misalnya nih, supaya saya seger, saya harus minum, maka minumnya jadi wajib. Supaya pintar harus sekolah, maka sekolah jadi wajib. Di zaman Nabi ada sekolah nggak? Ada nyantri nggak? Ada rumah tahfiz nggak? Tapi supaya orang hafal Quran, maka perlu dibuka madrasah, ma'had, rumah tahfiz. Gitu. Ini lucunya orang yang mengharamkan tasawuf. Dia buat bid'ah sendiri. Dia buat metode ini, metode itu, doro ini, doro itu, rumah tahfiz ini dan itu. Itu kan metode menghafal cepat, metode hafal begini. Kenapa dalam menghafal boleh ada metode, tapi dalam tazkiyah nggak boleh beda metode? Nabi beda sahabat, beda cara loh. Ada sahabat pelit, nanya, wahai Rasulullah, amal terbaik apa? Nabi jawab, engkau ngasih makan anak yatim, engkau ngasih makan orang susah. Ada sahabat yang kismin. Tahu kismin nggak? Nanya, wahai Rasulullah, amal terafdol apa? Nabi bilang, iman di kolbu. Ada orang nanya, orangnya pemarah. Nabi bilang, la taqdab falakal jannah. Kamu sabar aja, masuk surga. Kayak gitu Pak benernya. Jadi Nabi itu beda sahabat, beda metodologis.
Tarekat yang stagnan akan hancur dimakan zaman. Maka di zaman kita mesti merevisi kurikulum Thariqah. Namanya nggak usah direvisi, namanya ditambahkan aja kayak di Timur Tengah itu, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Qadiriyah, itu nanti ada nama-nama tambahannya, Samaniyah, Qadiriyah, Samaniyah apa gitu. Jadi mereka suka menambahkan di belakang sebagai bentuk ada revisi dan tajdid. Di Indonesia kan terlalu mensuci-sucikan Thariqah. Oh begini kata guru kita, ya kalau udah nggak relevan di zaman ini gimana dong? Gurunya sudah wafat masuk alam sono, ya. Maka thariqat pun mesti thariqat yang mu'tabarah. Pertama, yang kedua mesti mursyidnya arif kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti. Kalau enggak, bukan malah tambah dekat, tambah jauh, ya. Mau mendekat kepada Allah malah tambah jauh, gitu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tadi apa lagi? Dalam Thariqah itu ada istilah suluk, baiat, dan talqin. Bisa dijelaskan, Ustaz? Aduh, bolong lagi. Suluk itu menempuh jalan. Jadi Bapak nih, kata guru, kamu amalkan ini. Bapak mulai ngamalin, itu suluk namanya. Suluk itu ada yang formal, berkhalwat, ada informal, atau ada yang temporal. Yang temporal ini yang biasa kita kerjakan. Misalnya Bapak Ibu ini diijazahkan guru untuk berzikir 1000. Nah itu temporal 1000 doang. Kalau khalwat, jadi suluk bentuknya khalwat, bisa 10 hari, bisa 30 hari, bisa 4, terserah berapa perintah guru. Syekh Abdullah Faiz Dagestani, seorang mursyid Naqsyabandiyah, gurunya Syekh Haqqani, kan terkenal ya Syekh Nazim Haqqani. Itu beliau kalau lagi suluk Pak, antum nggak sanggup, aneh nggak sanggup, mikirin dunia wudu. Mikirin dunia wudu, lupa kepada Allah wudu, teringat dunia mandi tobat. Ya, itu thariqah beliau tuh. Jadi Naqsyabandiyah beliau sudah beda dengan Naqsyabandiyah sebelumnya. Di Naqsyabandiyah sebelumnya mandi cukup di awal mau zikir, mau talqin zikir. Beda dengan Qadiriyah sebelumnya, udah beda-beda tuh. Nah, Syekh Abdullah Faiz kemudian meringkasnya, gitu. Kan nggak mungkin Pak, beliau ngajarin Bapak gitu. Ada yang mau belajar thariqah sama saya, ntar saya gituin gimana? Kamu lupa kepada Allah, wudu. Ingat dunia, mandi, ya bisa mandi 50 kali sehari. Kita ini hidup di akhir zaman, insya Allah banyak rukhsah Pak. Insya Allah banyak rukhsah. Yang penting tasdik saja kepada wali-wali Allah, ya. Nah kitab ini kan yang nulis wali Allah, maka kita tasdik kepada isinya. Tasdik itu membenarkannya, ya. Jadi tidak ada lagi pertanyaan tasawuf ada kan di masa Rasul, ya salah, ya. Malam tadi saya mengkaji dari Alif Lam Mim sampai berapa ayat? 3 ayat ya. Sisi tasawuf dalam surah Al-Baqarah. Setiap ayatnya ada. Tasawuf itu membahas mulai dari bab niat, taubat, sampai kemudian mahabbah, ridha. Jadi kalau orang nanya, khusyuk masuk di tengah-tengahnya. Adakah tasawuf di Quran? Banyak. Setiap ayat sabar itu tasawuf. Setiap ayat syukur tasawuf. Setiap ayat ikhlas tasawuf. Setiap ayat-ayat yang menyebutkan amal ruhani, maka itu tasawuf. Gitu ya? Paham ya? Jadi masih mau nanya, ada tasawuf nggak di Quran? Ya itu tuh. Beres, cukup. Ustaz, ada satu lagi nih, Ustaz. Cukup, ada satu lagi. Pertanyaan, Assalamualaikum, dari Pak Taufik. Dalam menyebarkan dan menyampaikan agama Islam, dahulu Rasulullah telah memberikan dakwah suri tauladan tentang cara-cara berdakwah, menjalankan 3 kaidah berdakwah: hikmah, mauizah hasanah, kemudian mujahadalah billati ihsan. Pertanyaannya, fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah yang dicontohkan Rasulullah. Kira-kira kenapa dan kenapa bisa terjadi? Yang kedua, hadis Bukhari mengatakan sampaikanlah walau 1 ayat, yang artinya kita semua pun juga dianjurkan untuk bisa berdakwah walau cuma menyampaikan 1 ayat. Yang pertama saya udah lupa. Fenomena yang terjadi sekarang, banyak ustadz yang tidak menjalankan kaidah dakwah. Ya, cukup. Terus yang kedua, hadis Bukhari tadi sampaikan walaupun 1 ayat. Dianjurkan untuk bisa berdakwah walaupun cuma menyampaikan 1 ayat. Mohon tips dan ilmunya untuk bekal kita dalam belajar berdakwah walau menyampaikan 1 ayat.
Sekarang mah gampang Pak, ada video, dakwah sebar video aja. Ya, dai-dai yang tidak dididik oleh gurunya, mursyidnya, maka mereka yang mendidiknya syaitan. Ya. Dai-dai yang dididik gurunya kan punya guru terus bersambung ke Rasulullah, pasti ada sifat yang mengalir ke dalam dirinya. Apa itu? Mengajar dengan mauizah hasanah. Orang ini banyak lupa bahwa dakwah itu bil urfi wa'mur bil urfi, ajaklah orang dengan urf. Apa arti urf? Sesuatu kebaikan yang sama-sama dipahami oleh dia, itu disebut dengan urf. Itu dia. Maka jika ada orang berdakwah dengan sesuatu yang objek dakwahnya nggak ngerti, maka dia bukan berdakwah dengan benar. Adapun kemudian yang disebut dengan wajadilhum billati hiya ahsan, itu ke ahli kitab, apalagi sesama muslim. Ini kan sesama muslim aja saling membid'ahkan. Ya, termasuk aneh. Kalau kita udah kurang kok, jauh. Saya semenjak pandemi udah jarang banget kok. Kecuali dipancing-pancing dikit ya. Karena masih ada energi hot di dalamnya. Wah, naik lagi. Kadang sih ya, kadang. Jika di kolbu itu isinya rahmat Allah, maka yang keluar pasti kasih sayang. Tapi jika di kolbunya ada kebencian, berarti selain Allah, maka dakwahnya isinya kebencian. Orang-orang yang ingin mengajak kepada Allah harus tahu dulu jalan kepada Allah, harus mengenal dulu jalan kepada Allah. Bapak mengajak saya ke Nikmah, Japos, nggak punya GPS, nggak pernah ke sini, ketemu nggak ntar? Enggak. Ya, orang mau mengajak kenal Allah, tapi dia tidak mau menyelami nama dan sifat-sifat Allah, ya salam. Ya, nah ini perlu kita garis bawahi bahwa mudah kok jadi dai yang kolbunya bening itu. Warisi saja sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua tadi apa? Balighu anni walau ayat. Ini hadis sahih, pemahaman orang banyak nggak sahih. Dimanfaatkan oleh kawan-kawan kita yang berdakwah sebelum matang. Balighu anni walau ayat bukan berarti ceramah. Ya, nggak mesti ceramah kok kalau dakwah. Emang Nabi maksudnya dakwah di ceramah di situ? Enggak kan? Kalau untuk ceramah, ngajar kitab, mesti punya kemampuan-kemampuan tambahan. Tapi kalau cuma mau menegur kawan, teman, ya pakai satu ayat boleh, satu dalil boleh. Tapi Bapak duduk di tempat saya ini, terus nanya macam-macam, nggak tahu dalil gimana? Kejadianlah seperti di Bandung, ada Ustadz siapa namanya? Ditanya perihal yasinan, nggak bisa jawab, langsung bilang bid'ah aja. Ya. Yang paling lucu dari tahun 80-an, 90-an ini rame mengenai doa anak sampai ke orang tua, selain anak nggak nyampe. Sering dengar nggak dulu? Iya. Itu kan kacau itu. Itu orang ingin menyampaikan satu ayat, itu doang yang dihafal, tapi salah paham karena hanya mengenal satu ayat. Jadi tolong dibedakan ad-da'wah ghair al-fatwa. Fatwa, dakwah itu beda. Jadi kalau antum ini bukan ahli fatwa, nggak pernah belajar fikih, usul fikih, hadis dengan mendalam, cukup berdakwah dengan pengertian memberi motivasi. Jangan bermain di wilayah hukum. Ini baru hijrah 3 bulan lalu, sudah berani membid'ahkan ustadz yang sudah puluhan tahun bersama kitab-kitab yang gundul itu. Aneh Pak, sekarang betul-betul aneh. Baru hijrah kemarin, nggak pernah nyantri, kiai-kiai dibantah. Kalau saya yang dibantah wajar, kan saya anak filsafat katanya. Dia mau cari-cari kesalahan, tapi ya Allah ya. Saya filsafat 4 tahun, 4,5. Tapi saya ngaji hadis 15 tahun. Banyakan mana? Kalau dia ngaji hadis kali ya. Jadi kalau untuk menjawab fatwa, haram bagi orang yang hanya mampu berdakwah tapi bukan mufti atau mempelajari ilmu fatwa. Kalau saya nggak fatwa, saya cuma nukil fatwa. Ya, siapa Rozi bisa fatwa? Ya? Saya cuma menukil fatwa.
mana fatwa-fatwa yang kemudian luput dari banyak orang, nah kita ulang. Masalah bank, saya pakai fatwa saya sendiri, saya pakai fatwa Darul Ifta Mesir, ya, asuransi segala macam itu saya pakai fatwa saya, karena saya tidak memandang diri saya mampu berfatwa, walaupun dapat ijazah dari guru saya dan dibolehkan berfatwa, ya, tapi saya nggak lakukan itu ya, belum saatnya lah, nantilah ya. Kecuali persoalannya tidak ada di zaman dulu, ada di zaman sekarang dan belum ada yang bahas, baru kita cari dalilnya sendiri, kira-kira begitu ya. Jadi tolong dibedakan dakwah dengan fatwa. Dakwah boleh dengan satu ayat, tapi kalau fatwa tidak boleh satu ayat. Gitu ya. Khalas. Terus ada satu lagi tapi ini baru tanya. Simpan. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, apakah boleh kita membaca maulid tetapi kita menyingkat pasalnya hanya karena ingin mempercepat waktu? Terima kasih. Kan bukan Quran. Quran gitu maulid? Enggak. Ya boleh. Jadi boleh meringkas maulid. Berjanji itu berbeda dengan bacaan lain. Dia ulama beda lagi. Semakin kesini tambah dikit Pak. Kita lama-lama jadi sallallahu alaihi Muhammad doang. Udah kejadian ya. Quran aja yang tadinya banyak satu juz boleh dibaca cuma kulhu 3 kali. Ya kan? Jadi nggak ada masalah. Jadi kitab-kitab maulid itu bukan kitab suci, itu cuma menceritakan tentang orang suci. Kalau itu diringkas nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Doanya pakai Fatihah aja ya. Ya, mungkin bulan kita beritahu Ustaz bulan depan berbarengan tanggal 21 kita tidak membahas masalah hikam, cuman berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj. Saya 21 nggak bisa kayaknya Pak. Oh nggak bisa ya? Karena teman Ustadz mau minta di solmetin nih si Ustadz Habib Gis. Beliau aja lah yang isi ya. Ya. Oh tanggal 21. 21 saya ada janji ke Jogja. Jogja. 21 dengan 20-nya kita ada. Ya nanti komunikasi sama Akhris ya. Ya ribet. Baik teman-teman semua, mari kita sering mendoakan, berkirim Fatihah satu sama lain untuk semua yang hadir malam ini, siapapun yang mendengarkan dimanapun berada, kita kirimkan untuk semua umat Islam, semua orang-orang yang pernah kita berbuat baik kepadanya, atau orang-orang yang mungkin dulu pernah kita sakiti, kita kirimkan untuk mereka semua. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, semoga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon izin tidak salam-salaman. Saya